Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Cio Al-Fatih Family. Nah, di video kali ini mamanya Cio mau sharing tentang imunisasi anak. Nah, Mams, idealnya kan setiap bulan kita bawa anak ke posyandu atau ke puskesmas terdekat untuk mengecek perkembangannya. Tapi di masa pandemi ini tentu kita agak was-was ya, Mams. Nah, mungkin ada dari Mams yang juga masih bingung, seperti ketika saya masih menjadi ibu baru, betul-betul tidak tahu imunisasinya kapan, ini anak mau diapain. Nah, Mams, kali ini kita mau sharing nih tentang pengalaman mama imunisasi Cio. Oke, Mams, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu ada namanya vaksin HB. Usianya itu 0 sampai 7 hari. Nah, kalau Cio sendiri di vaksin HB itu kan idealnya masih di rumah sakit ini sudah divaksin, cuman kebetulan di rumah sakit itu hari vaksinnya lagi habis. Nah, kemudian kita alihkan ke puskesmas terdekat ketika Cio usianya 7 hari. Nah, ini vaksin HB atau hepatitis B digunakan untuk mencegah infeksi hati akibat virus hepatitis B. Vaksin ini bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus. Nah, ini fungsinya, Mas. Nah, kemudian setelah Cio berusia 1 bulan, Mama kembali nih ke posyandu untuk vaksin BCG. Nah, imunisasi BCG ini merupakan salah satu imunisasi yang wajib diberikan pada bayi. Fungsinya adalah mencegah penyakit tuberkulosis atau sering kita kenal TBC ya, atau sekarang dikenal dengan sebutan TB. Nah, penting banget kan, Mam? Karena itu salah satu penyakit yang menular, jadi kita butuhkan vaksin sejak dini untuk meminimalisir kemungkinan terburuk terhadap penyakit itu. Nah, kemudian setelah umur 2 bulan kembali ke DPT 1. Jadi DPT 1 itu kemudian polio juga. Nah, DPT 1. Nah, DPT 1 itu fungsinya, Mams, cukup banyak fungsinya. Nah, pertama itu difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia atau radang paru, kemudian radang selaput otak atau sering disebut meningitis. Nah, ini mencegah 6 penyakit tersebut. Kemudian ada DPT 2 nih, Mams. Nah, DPT 2 sendiri itu mencegah 3 penyakit nih, Mams. Yang pertama itu difteri, kemudian pertusis atau batuk kerejan, dan tetanus. Nah, kita beralih ke DPT 3. Nah, DPT 3 sendiri ini fungsinya, Mams, yakni mencegah dari penyakit difteri, pertusias, tetanus, dan hepatitis B. Nah, penting banget kan, Mams, untuk perlindungan terhadap anak. Nah, saya pribadi sendiri imunisasi ini adalah bentuk ikhtiar kita sebagai ibu untuk melindungi anak kita. Bagaimanapun kita harus percayakan pada yang ahli, bahwa yang mengerti kenapa dicetuskan imunisasi itu tentu ada manfaatnya, kemudian sudah dikaji mendalam, kemudian
kemudian sudah diberikan kecerdasan tersendiri kepada spesialisnya, sehingga kita perlu untuk percaya pada ilmu ilmiahnya juga. Itu versi itu menurut saya ya Mams. Ada juga beberapa teman yang mungkin tidak imunisasi anaknya, tapi itu tergantung ibu, karena setiap ibu tentu mengerti kondisi anaknya masing-masing, tapi dengan tetap memberikan asupan yang dibutuhkan oleh tubuh anak. Nah, Mams, tadi kita sudah bahas beberapa manfaat dari vaksin-vaksin ini ya, Mams. Jadi, Mams, bagi ibu baru mungkin yang kapan sih harus imunisasi, dan ketika umur anak saya sekian bulan harusnya saya imunisasi apa. Nah, ini nih, Mams. Ketika 0 sampai 7 hari, ini yang tadi HB, kemudian BCG 1 bulannya, kemudian 2 bulannya DPT 1, 3 bulannya DPT 2 ketika anak usia 3 bulan ya Mams. Kemudian ketika anak usia 4 bulan nih DPT 3. Nih kalau Cio ya Mams, saya berbagi sharing tentang imunisasinya Cio. Nah kemudian berikutnya nih kan satu paket nih dengan DPTH. Kemudian di usia 9 bulan nih campaknya. Nah, kemudian ada imunisasi lanjutannya nih Mams ketika umur 18 bulan, yaitu DPT HB lanjutan. Nah, kemudian campak lanjutan di usia 24 bulan. Nah, Cio ini belum terisi Mams karena Cio belum genap 24 bulan ya Mams. Nah, Mams, beberapa ibu panik juga nih. Kadang ada ibu yang memilih berhenti imunisasi anaknya belum selesai begitu, karena memang dari beberapa vaksin di sini ada yang membuat demam. Nah, Mams, sebagai informasi tambahan ada artikel yang akan saya bacakan, semoga bermanfaat. Jadi ini Mams, menurut artikel Halodoc di sini bahwa imunisasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melindungi tubuh dengan membentuk pertahanan alami dari dalam tubuh. Saat diimunisasi, vaksin yang telah dilemahkan akan disuntikkan dalam tubuh anak. Selanjutnya, tubuh akan merespon imun tersebut dengan cara yang sama seperti ketika tubuh terserang penyakit. Bedanya, tubuh tidak akan menunjukkan gejala lainnya. Nantinya jika penyakit tersebut datang kembali, tubuh telah sepenuhnya siap untuk membentuk pertahanan. Nah, kemudian munculnya demam. Setelah imunisasi itu menunjukkan respon positif tubuh terhadap vaksin yang disuntikan ketika itu. Tubuh sedang membentuk sistem imunitas baru bersama vaksin yang disuntikan, yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu tubuh atau demam. Nah, jadi ketika anak demam jangan khawatir ya Mam, itu hal yang bentuk respon positif dari tubuhnya. Nah, nanti ketika kita bawa ke imunisasi nanti akan disampaikan oleh bidan yang menangani tersebut, suntikan ini bikin demam. Nah, kadang dia berikan info bahwa setelah pulang kompres dengan air hangat. Nah, Mams, ada kasus ya teman saya ketika pulang dari imunisasi anaknya itu panasnya tinggi sampai berhari-hari, kemudian sampai masuk rumah sakit dan step, itu membuat orang tuanya tuh trauma banget dengan imunisasi. Nah, Mams, tentu setiap anak punya setiap tubuh beda-beda ya responnya menerima imunisasi ini. Nah, kalau saya sedikit berbagi tips nih Mams dari keluarga turun temurun. Nah, ketika sudah imunisasi dan imunisasinya itu untuk demam, keluarga, mama, mertua tuh paling sering saranin kakak pakai ini nih, asam kalau saya sebutnya sih asam Jawa. Ya banyak di pasar ya Mams. Ini dia tampilannya kayak begini, yang sering dipakai masak itu sebelum kita kompres dengan air hangat. Ini kita ambil ininya, bagiannya begini ya, kemudian yang lembek ini Mams
Kemudian kita tempelkan ke bagian yang sudah disuntik, itu sekitar beberapa menit begitu. Kemudian kita kompres air hangat. Nah, alhamdulillah sejauh ini Cioku setiap sudah imunisasi yang buat demam itu paling 24 jam, paling lama 2 hari lah, dan panasnya itu terkontrol, alhamdulillah sih masih dalam batas wajar. Respon tubuhnya terhadap vaksin tersebut. Tada, mungkin mams di rumah juga bisa coba ya, agar setidaknya kita bisa meminimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi. Jadi ini ampuh banget dan sangat cocok banget di Cio. Semoga di anak-anaknya teman-teman sekalian juga bisa bermanfaat. Nah, itulah tips imunisasi ala channel Cio Al-Fatih Family. Semoga bermanfaat ya teman. Dan ulasan-ulasan terkait imunisasi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih yang sudah nonton. Salam sehat, salam sukses. Dah.